Lamprey lahir tanpa pernah diberi kesempatan untuk disukai. Tubuhnya panjang, licin, tanpa sisik, tanpa rahang, dan tanpa wajah, yang mudah dikenali sebagai ikan. Mulutnya bukan alat untuk menggigit cepat atau menelan mangsa, melainkan sebuah cakram melingkar penuh gigi kecil. Dirancang bukan untuk membunuh, tetapi untuk menempel. Sejak awal evolusinya, Lamprey tidak diposisikan sebagai pemburu, juga bukan sebagai mangsa. Ia ditempatkan di wilayah abu-abu yang selalu bermasalah. Makhluk yang hidup dengan cara mengambil, bukan merebut. Masalah hidup Lamprey dimulai dari strategi bertahannya sendiri. Ia tidak berburu secara aktif seperti predator lain. Ia menunggu, mendekat perlahan, lalu menempel pada tubuh ikan lain, menghisap darah dan jaringan dengan ritme lambat, nyaris tanpa gerakan besar. Bagi mangsanya, ini bukan serangan singkat, melainkan kehilangan yang bertahap. Bagi ekosistem, ini adalah tekanan yang konstan. Dan bagi manusia, ini cukup untuk memberi satu cap sederhana: parasit. Namun dunia tidak pernah memberi ruang aman bagi makhluk dengan cara hidup seperti ini. Lamprey tidak bisa berpindah bentuk untuk menghindari stigma biologisnya. Ia tidak bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lebih diterima. Tubuhnya tetap sama, purba, sederhana, dan fungsional, seperti yang telah bertahan ratusan juta tahun. Dan justru karena kesetiaan itu, konflik tidak pernah berhenti. Lamprey hidup di dua dunia yang sama-sama berbahaya. Sebagian hidupnya dihabiskan di sungai, sebagian lain di laut. Ia harus bermigrasi, melawan arus, menembus perubahan suhu dan salinitas yang ekstrim. Tidak ada perlindungan tambahan. Tidak ada fase hidup yang benar-benar aman. Kesalahan kecil dalam waktu, arah, atau kondisi air dapat berarti kematian sebelum sempat berkembang biak. Sejak awal, Lamprey berada di posisi yang rapuh secara sosial dan ekologis. Ia tidak punya kecepatan untuk melarikan diri, tidak punya senjata untuk bertarung, dan tidak punya penampilan yang membuat predator ragu. Ia bertahan dengan satu hal: kemampuan menempel dan menghisap. Sebuah strategi yang efisien secara biologis, tetapi mahal secara konsekuensi. Di banyak tempat, kehadiran Lamprey dianggap sebagai masalah yang harus dihapus. Ia dibasmi, dikendalikan, dan diputus siklus hidupnya, seringkali tanpa membedakan spesies asli dan invasif. Dunia tidak pernah benar-benar bertanya mengapa ia hidup seperti ini. Yang terlihat hanya dampaknya. Dan ketika dampak terasa, toleransi segera habis. Konflik hidup Lamprey bukan tentang kalah atau menang. Ia tentang bertahan di dunia yang tidak pernah memberi toleransi pada makhluk yang mengambil tanpa membunuh, yang hidup tanpa keindahan, dan yang bekerja terlalu lambat untuk dianggap wajar. Lamprey tidak dilahirkan sebagai penjahat. Ia hanya lahir dengan rancangan hidup yang selalu menempatkannya di sisi yang salah dari penerimaan. Sejak awal, hidupnya bukan perjuangan melawan satu musuh. Ia adalah perjuangan melawan cara hidupnya sendiri, di dunia yang tidak pernah benar-benar menyediakan ruang bagi makhluk seperti dirinya. Secara ilmiah, Lamprey adalah peninggalan hidup dari masa ketika vertebrata belum mengenal rahang. Ia berasal dari garis evolusi yang jauh lebih tua daripada ikan bertulang modern, hiu, bahkan sebagian besar struktur tubuh yang kini kita anggap standar. Tubuhnya tidak dibangun untuk menggigit dan merobek, melainkan untuk menempel dan mengalir. Mulut melingkarnya dipenuhi gigi keratin kecil, bekerja seperti alat pengunci, bukan senjata. Lidahnya bergerak maju mundur seperti pengikis, melukai jaringan sedikit demi sedikit, sambil mempertahankan posisi di tubuh inang. Ketiadaan rahang bukan kelemahan yang belum diperbaiki. Ia adalah pilihan evolusi yang bertahan. Dengan tubuh silindris, tulang rawan sederhana, dan sistem otot yang bekerja secara berulang, Lamprey tidak membutuhkan kekuatan ledakan. Ia membutuhkan daya tahan. Energi yang digunakan untuk menempel dan menghisap jauh lebih kecil dibandingkan energi yang dibutuhkan untuk berburu aktif. Dalam lingkungan purba yang miskin sumber daya, ini adalah keunggulan. Sistem pernafasannya pun dibangun untuk kondisi ekstrim.
lemprei memiliki lubang insang terpisah yang memungkinkan ia tetap mengambil oksigen meski mulutnya menempel rapat pada tubuh inang. Saat ikan lain harus memilih antara makan atau bernafas, lemprei tidak. Ia melakukan keduanya sekaligus. Ini bukan efisiensi biasa, melainkan spesialisasi tingkat tinggi. Siklus hidupnya memperlihatkan betapa ekstrimnya adaptasi ini. Lemprei tidak langsung menjadi parasit. Fase awal hidupnya dihabiskan sebagai larva yang disebut Amocoetes, makhluk kecil mirip cacing yang hidup terkubur di sedimen sungai. Pada fase ini, ia bukan penghisap darah, melainkan penyaring partikel organik. Bertahun-tahun hidupnya dihabiskan tanpa menempel pada siapapun, mengolah lumpur, mikroorganisme, dan sisa organik. Ini adalah fase yang tenang, hampir tak terlihat dan jarang dibicarakan. Metamorfosis kemudian mengubah segalanya. Sistem pencernaan dibangun ulang, mata berkembang, mulut berubah menjadi alat penempel. Seluruh orientasi hidup beralih dari pengolah sedimen menjadi penumpang biologis. Perubahan ini tidak memberi jalan kembali. Setelah menjadi dewasa, lemprei tidak bisa kembali ke kehidupan larva. Ia harus bergerak, mencari inang, dan menyiapkan satu tujuan terakhir, reproduksi. Adaptasi ini membuat lemprei bertahan selama ratusan juta tahun, hampir tanpa perubahan besar. Namun justru disitulah masalahnya. Evolusi tidak membekalinya dengan fleksibilitas menghadapi dunia modern. Ia tidak dirancang untuk bendungan, perubahan arus, polusi, dan fragmentasi sungai. Sistem tubuhnya bekerja sangat baik selama lingkungan mengikuti aturan lama. Lemprei adalah contoh bahwa adaptasi ekstrim tidak selalu berarti kesiapan jangka panjang. Ia adalah hasil evolusi yang presisi, bukan evolusi yang lentur. Dan ketika dunia berhenti bergerak sesuai ritme purba, tubuh yang terlalu setia pada desain lama mulai kehilangan tempatnya. Bukan karena gagal, tetapi karena tidak pernah dimaksudkan untuk berubah cepat. Konsekuensi dari cara hidup lemprei tidak pernah ringan, baik bagi inangnya maupun bagi dirinya sendiri. Ketika lemprei menempel pada tubuh ikan lain, prosesnya jarang berakhir cepat. Ia tidak membunuh dengan satu serangan. Ia melukai perlahan, mengikis jaringan, lalu menghisap darah dan cairan tubuh sedikit demi sedikit. Luka yang ditinggalkan sering terbuka lama, menjadi pintu masuk infeksi, jamur, dan parasit lain. Banyak inang tidak mati seketika, tetapi melemah, kehilangan stamina, dan akhirnya gagal bertahan di lingkungan yang menuntut kekuatan penuh. Namun penderitaan biologis tidak hanya terjadi pada pihak yang ditempeli. Lemprei sendiri hidup di batas waktu yang sempit. Fase dewasa parasitik hanyalah satu bagian dari hidupnya, dan itu pun dibatasi oleh cadangan energi. Pada beberapa spesies, setelah bermetamorfosis dan mulai menempel, lemprei tidak lagi makan dalam arti konvensional. Ia hanya mengandalkan apa yang berhasil dihisap. Jika gagal menemukan inang yang tepat, hidupnya berakhir sebelum sempat bereproduksi. Tekanan ini menciptakan tingkat kegagalan yang tinggi. Banyak lemprei dewasa mati tanpa pernah bertelur. Banyak yang terlepas dari inang sebelum cukup energi terkumpul. Dalam kondisi alami, kegagalan ini adalah bagian dari seleksi alam, menjaga populasi tetap terkendali. Namun ketika sistem terganggu, kegagalan itu tidak lagi seimbang. Ia menjadi keruntuhan perlahan. Dampak terberat justru muncul ketika lemprei berada di tempat yang tidak pernah disiapkan untuk kehadirannya. Di ekosistem yang belum berevolusi bersama lemprei, ikan-ikan lokal tidak memiliki pertahanan efektif. Kulit mereka lebih tipis, respons imun lebih lemah, dan perilaku menghindar tidak terbentuk. Luka kecil yang seharusnya dapat ditoleransi berubah menjadi penyebab kematian massal. Bukan karena lemprei menjadi lebih ganas, tetapi karena sistem lain tidak siap menanggung cara hidupnya. Ironisnya, lemprei juga tidak benar-benar diuntungkan dalam jangka panjang. Ketika populasi inang menurun drastis, peluangnya sendiri ikut menyusut. Ia tidak bisa beralih ke sumber makanan lain. Ia tidak bisa mengubah strategi. Ketergantungannya mutlak. Maka yang terjadi bukan dominasi stabil, melainkan siklus naik turun yang ekstrim, ledakan, lalu kejatuhan. Ada pula penderitaan yang lebih sunyi. Lemprei dewasa yang telah menyelesaikan fase parasitik akan kembali ke sungai untuk bertelur, lalu mati. Tubuhnya melemah,
organ pencernaan menyusut, dan seluruh energi dialihkan ke reproduksi terakhir. Tidak ada pemulihan, tidak ada generasi kedua dalam satu tubuh. Hidupnya ditutup dengan kematian yang sudah diprogram sejak awal. Dalam dunia modern, tekanan tambahan memperparah semuanya. Bendungan menghalangi jalur migrasi. Air tercemar merusak sistem nafas dan kulit. Suhu yang berubah mengacaukan waktu pemijahan. Lamprey tidak memiliki kapasitas untuk menyesuaikan diri cepat. Ia tetap mengikuti jadwal lama meski dunia tidak lagi sinkron. Disinilah tragedi biologis itu muncul. Lamprey bukan makhluk yang kejam dan bukan pula korban murni. Ia adalah organisme dengan cara hidup yang keras, bekerja baik di dunia lama, tetapi menghasilkan penderitaan berlapis di dunia yang sudah berubah. Penderitaan yang tidak meledak, tidak dramatis, namun terus berlangsung. Di tubuh inang, di tubuhnya sendiri, dan di sistem yang perlahan kehilangan keseimbangan. Meski cara hidupnya keras dan sering menimbulkan luka, Lamprey tetap memegang peran ekologis yang tidak bisa diabaikan. Dalam sistem sungai dan danau yang masih utuh, ia bukan perusak, melainkan pengatur yang bekerja di lapisan tengah ekosistem. Parasitisme Lamprey menekan dominasi ikan-ikan besar dan kuat, memastikan bahwa tidak satu spesies pun mengambil alih seluruh ruang dan sumber daya. Pada fase larva, peran itu bahkan lebih sunyi. Amocoetes, bentuk larva lamprey, hidup bertahun-tahun tertanam di sedimen sungai. Ia tidak mengisap darah, tidak memangsa, dan tidak berpindah jauh. Ia menyaring partikel organik, alga mikroskopis, dan detritus dari air. Dalam proses ini, larva lamprey membantu menjaga kejernihan air dan mengatur aliran nutrisi di dasar sungai. Fase ini sering terlupakan, padahal justru disinilah sebagian besar hidup lamprey dihabiskan. Ketika dewasa dan menjadi parasit, perannya bergeser. Lamprey memindahkan energi dari ikan besar ke tingkat trofik lain. Ikan yang dilemahkan lebih mudah dimangsa predator puncak. Bangkai ikan yang mati akibat luka menjadi sumber makanan bagi makhluk lain, udang, serangga air, bakteri, dan jamur. Dengan cara ini, energi tidak terjebak di satu tubuh, tetapi terus bergerak melalui jaring kehidupan perairan. Kematian lamprey sendiri juga bukan akhir yang sia-sia. Setelah pemijahan, tubuhnya mati di sungai, melepaskan nitrogen dan fosfor ke dalam sistem air tawar. Nutrisi ini diserap oleh mikroorganisme, tumbuhan air, dan fitoplankton, menopang generasi berikutnya dari rantai makanan. Dalam ekosistem alami, hidup dan mati lamprey adalah bagian dari siklus tertutup yang telah bekerja sangat lama. Masalah muncul ketika satu bagian dari siklus ini dipotong. Bendungan memutus migrasi. Sedimen tercemar membunuh larva yang belum pernah terlihat di permukaan. Sungai yang diluruskan dan dibersihkan kehilangan lumpur halus yang dibutuhkan Amocoetes untuk bertahan. Dalam kondisi seperti ini, lamprey sering disalahkan sebagai perusak, padahal yang hilang lebih dulu adalah fungsi-fungsi ekologis yang seharusnya menyeimbangkannya. Lamprey tidak pernah dirancang untuk bekerja sendiri. Ia adalah bagian dari sistem yang mengandalkan keterhubungan. Laut dan sungai, larva dan dewasa, hidup dan mati. Ketika keterhubungan itu utuh, perannya terasa tenang dan terkendali. Ketika sistem terpecah, cara hidupnya yang sama justru tampak seperti gangguan. Disinilah letak paradoks lamprey. Ia bukan penjaga yang lembut, tetapi juga bukan perusak yang sengaja. Ia adalah mekanisme lama yang terus berjalan, bahkan ketika fondasi tempat ia bekerja sudah berubah. Dan selama sistem itu tidak diperbaiki, peran ekologisnya akan terus terlihat salah. Bukan karena ia keluar jalur, tetapi karena jalurnya sendiri telah dipindahkan. Jika dibandingkan dengan ikan modern, lamprey tampak seperti kegagalan evolusi yang tidak pernah diperbaiki. Ia tidak memiliki rahang, tidak memiliki sirip berpasangan, dan kerangkanya sebagian besar masih berupa tulang rawan. Di dunia ikan yang bergerak menuju kecepatan, efisiensi, dan spesialisasi tinggi, lamprey justru bertahan dengan desain tubuh yang nyaris purba. Namun justru di sanalah letak perbedaannya. Ikan lain berevolusi untuk menguasai ruang.
lamprey berevolusi untuk bertahan di sela-sela ruang itu. Sebagian besar ikan bergantung pada kecepatan untuk hidup. Mereka berenang, mengejar, menghindar, dan melarikan diri. Lamprey tidak. Ia menempel. Ia tidak bersaing dalam lomba kecepatan karena tubuhnya memang tidak dibangun untuk itu. Dalam konteks ini, lamprey seperti memilih jalur hidup yang ditinggalkan oleh spesies lain. Jalur yang tampak tidak efisien, tetapi justru jarang diperebutkan. Perbandingan ini menjadi lebih tajam ketika dilihat dari sudut pandang manusia. Manusia cenderung menilai kehidupan dari sudut produktivitas dan kegunaan langsung. Ikan yang cepat, besar, dan mudah dipanen dianggap bernilai. Lamprey, dengan tubuhnya yang menyerupai belut, mulut melingkar penuh gigi, dan cara hidup parasitik, ditempatkan di sisi yang tidak disukai. Ia dilihat sebagai gangguan, bukan bagian dari sistem. Namun jika dilihat lebih dalam, cara hidup lamprey justru mencerminkan sisi lain dari kehidupan itu sendiri. Ia tidak membangun, tidak mencipta, dan tidak mengembangkan wilayah. Ia hanya memanfaatkan apa yang sudah ada, secukupnya, untuk melanjutkan satu siklus hidup. Ia tidak menghabisi inang dengan cepat, karena itu akan merugikan dirinya sendiri. Ia hidup dari keseimbangan rapuh antara mengambil dan membiarkan tetap hidup. Dalam hal ini, lamprey bukan kebalikan dari makhluk lain, melainkan pengingat bahwa tidak semua strategi hidup diarahkan untuk tumbuh besar atau menjadi dominan. Sebagian dirancang untuk bertahan lama, dalam bentuk yang hampir tidak berubah, dengan cara yang mungkin tampak tidak bermoral jika dilihat terpisah dari konteks ekologinya. Perbandingan dengan manusia menjadi sunyi di titik ini. Manusia sering bergerak cepat, mengubah lingkungan, lalu menyalahkan makhluk yang tidak bisa mengikuti perubahan itu. Lamprey tidak berevolusi untuk bendungan, kanal lurus, atau perairan buatan. Ia berevolusi untuk sungai yang mengalir bebas dan laut yang terhubung. Ketika dunia itu hilang, lamprey tidak berubah. Ia tetap menjalankan peran lamanya di tempat yang sudah tidak cocok lagi. Disitulah konflik sebenarnya berada, bukan antara lamprey dan ikan lain, tetapi antara rancangan hidup purba dan dunia modern yang bergerak terlalu cepat. Lamprey menjadi terlihat bermasalah bukan karena ia salah, tetapi karena dunia di sekitarnya telah berganti aturan. Pada akhirnya, kisah lamprey tidak bergerak menuju klimaks yang dramatis. Tidak ada kemenangan, tidak ada kejatuhan besar, dan tidak ada perubahan bentuk yang menandai akhir hidupnya. Lamprey mengakhiri siklusnya dengan cara yang sama seperti ia menjalaninya. Diam, purba, dan nyaris tak berubah sejak ratusan juta tahun lalu. Setelah bertahun-tahun hidup di laut sebagai penempel, ia kembali ke sungai untuk satu tujuan terakhir: berkembang biak, lalu mati. Ia tidak kembali untuk bertahan hidup lebih lama. Ia kembali untuk menyelesaikan satu putaran biologis yang tidak pernah dimaksudkan berulang. Setelah bertelur, tubuh lamprey mulai runtuh. Energi habis, organ gagal. Tidak ada upaya menyelamatkan diri. Dalam beberapa hari, ia mati, menjadi bagian dari aliran nutrisi sungai yang dulu melahirkannya. Tubuh parasit itu berakhir sebagai sumber energi bagi makhluk lain, menutup lingkaran yang sejak awal tidak pernah berusaha melampaui dirinya sendiri. Dalam pola ini tidak ada ironi. Lamprey tidak membayar perbuatannya sebagai parasit. Ia hanya mengikuti rancangan hidup yang konsisten dari awal hingga akhir. Ia mengambil ketika perlu dan menyerahkan tubuhnya kembali ketika perannya selesai. Dalam sistem alam yang utuh, ini bukan tragedi, melainkan keseimbangan yang keras namun stabil. Masalah muncul ketika siklus itu terpotong. Sungai dibendung, jalur migrasi terhenti. Air mengalir tetapi tidak lagi menghubungkan laut dan hulu seperti dahulu. Lamprey tetap mencoba kembali, tetap mengikuti naluri yang sama. Tetapi dunia tidak lagi menyediakan jalan. Banyak yang mati sebelum bertelur. Banyak yang berhenti di sistem yang tidak pernah mereka kenal secara evolusioner. Lamprey tidak berevolusi untuk dunia dengan pintu tertutup. Ia tidak memiliki rencana cadangan. Tidak ada adaptasi cepat. Tidak ada perubahan perilaku besar. Ia hanya mengulang pola lama, bahkan ketika pola itu tidak lagi berhasil. Dalam keheningan itu, satu spesies purba mulai tersingkir.
bukan karena lemah, tetapi karena terlalu setia pada rancangan hidupnya sendiri. Dan disitulah Lemprey meninggalkan pelajaran yang tidak pernah ia maksudkan, bahwa tidak semua kehidupan diciptakan untuk berubah mengikuti zaman. Sebagian hanya bertahan selama dunia mau menunggu. Ketika dunia berhenti menunggu, yang tersisa bukan kegagalan evolusi, melainkan sunyinya satu cara hidup yang telah bekerja sangat lama. Lemprey tidak meminta untuk dimengerti. Ia tidak berusaha disukai. Ia hanya hidup, menempel, melepaskan, dan mati, seperti yang telah ia lakukan jauh sebelum manusia memberi nama pada sungai dan laut. Dan mungkin justru disitulah maknanya, bahwa kehidupan tidak selalu ada untuk berkembang menjadi lebih baik, tetapi cukup untuk ada, selama sistem yang menopangnya masih memberi ruang.